yang tentunya akan menjadi map terakhir pada malam hari ini. Akankah Bigetron Delta bisa menemukan permainan mereka di map Purgatory ini, yang mana biasanya kalau misalkan ngomongin Purgatory untuk Bigetron Delta, mereka nggak bakal lepas dari yang namanya early fight di area Forge. Akankah salah satu tim yang menyulitkan mereka juga itu adalah Kagendra atau mungkin yang lain? Dan sekarang Onyx Olympus akan kembali menuju ke strategi biasa mereka, Mountain Villa, hanya saja sekarang lebih luas menuju ke arah Quarry. Tidak akan ada nabrak menuju ke arah sentral, ke arah seperti di fase League Phase kemarin gitu loh. Force berhasil diamankan, campsite-nya kosong di sana. Dan oh ya, Dewa United bukan Kagendra gitu yang bakal ngehadang dari si Bigetron Delta itu. Tapi cerdik sekali sekarang Bigetron Delta mengambil bahkan sampai menuju ke bagian dari arah bangkai pesawat yang ada di area Forge-nya itu sendiri untuk mempersempit area lootingan atau area kekuasaan dari Dewa United Apollo. Waduh, dipersempit begitu saja. Tapi kita akan melihat kali ini fight antara Kagendra dan juga tim Kraken. Hati-hati, ada 10% mood juga yang nampaknya mendengar huru-hara yang terjadi. Namun Rafnya tumbang kali ini, poros serangan pun hilang daripada Kagendra dengan tumbangnya seorang Raf. Dan pada dengan cukup cepat 12 menjadi posisi yang tidak mengenakan untuk Kagendra. Wala. Itu porosnya udah hilang pertama, Raf. Iya. Justru malah menurut gua adalah kalau misalkan memang bagian terdepannya yang hilang, harusnya masih bisa backup karena temen-temennya masih punya yang namanya Tifa. Cuma karena perangnya ada benar-benar di satu detik yang sama semuanya, sementara dari Kraken Esports-nya ada yang dipatahan dan punya vision dan bahkan dianya nggak ke-notice, itu yang jadi sulit. Yes, betul. Sekarang support powernya itu di sebelah mana? Mereka bakal paksain perangnya itu dengan posisi yang benar-benar di posisi yang benar-benar rapat semuanya, Dark Hole sekalipun. Betul. Jadi tadi sayangnya fightnya terlalu dekat ya, dan di area yang sama bahkan 4 player Kagendra ngumpul di sana semua gitu. Jadi akhirnya menyulitkan pergerakan mereka. Tadi gue sempat pengen ketawa, Skybin benar-benar gamut banget nyetir motornya tuh kan tadi apa dilempar-lempar gitu. Tapi kalau kita lihat dari seorang Daping harusnya pakai dapek. Jadi biar lucu nyebutnya. Dapingnya pakai dapek gitu. Tapi enggak ternyata ya. Double pinter bisa Bigan ya. Oke, kita lihat dari tim Kraken, menurut gua keputusan yang sangat bijak. Mereka akhirnya melakukan disengage karena mereka baru beres fight sama Kagendra. Terus kedatangan tim baru itu bukan hal yang bijak kalau mereka melakukan perlawanan. Ini masih menit kedua gitu. Dimana resources early ini cuma cukup buat ketemu satu tim aja. Betul. Itu pun hanya di beberapa area dari 13 House yang dibagi ke dua tim yang berbeda. Ini dia Bigetron Delta, tapi ledakan M79 dari seorang Rasha di depan muka berhasil menumbangkan satu orang, meskipun rasanya juga harus terjatuh lagi karena follow up dari para pemain Bigetron Delta cukup cepat dan sudah mengetahui sekali dari para pemain Evos Divine bahwa itu adalah Bigetron, makanya risetnya ke Force mereka. Itu kaget banget loh kena M79 depan muka kayak gitu guys. Bener-bener depan muka itu pasti kaget banget ya. Tapi kalau kita lihat tadi ada Dinoculars yang dipakai juga, satu player EVOS yang terakhir tersisa ini akan menjadi incaran bagi Bigetron Delta. Udah nggak ada jalan keluar sama sekali sih. Dia tinggal berpasrah aja, itu seorang Ray tentunya. Untungnya ada juga Unknown Seven dan juga Geda yang tadi berhasil di-revive kembali. Nggak ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh seorang Ray itu sendiri. Tapi untungnya di sisi lain vending machine udah diamankan oleh tim EVOS. Masih bisa hidupin lagi seorang Ray, tinggal Rasha aja belum dihidupin. Ini terlalu cepat fight yang terjadi untuk EVOS Divine. Banyak banget hal yang harus mereka lakukan kali ini gitu kan. Padahal secara skill set sih gua ngerasa EVOS ini tim yang possible bisa sustain gitu loh di dalam pertempuran. Sustainnya itu bukan sustain karena pada tebel atau susah mati atau kayak gimana, tapi lebih ke arah mereka tuh bisa riset cepat kalau misalkan mereka mainnya pada rapet ya. Sayangnya di situasi barusan emang gak seharusnya EVOS perang dengan cara seperti itu gitu loh menurut gua. Tapi yang ini nih, kalau ngebaca strategi dari Coach Manggiskun, gua selalu tanda tanya, selalu bingung gitu loh. Dia tuh mau ngapain gitu loh. Entah pas dia lagi di NBR pada saat itu, pas dia di DG Esport pada waktu itu gitu loh. Ada aja yang mulai dia coba-coba. Olivia 2 dengan kondisi yang Olivia itu udah skill dari area juga kan gitu loh, di dalam satu area yang sama. Kalau misalkan memang mainnya rapat gitu loh, sekarang dua Olivia artinya memang akan adakah bermain agak sedikit menyebar gitu loh dari EVOS Divine itu sendiri.
Tapi di saat bersamaan kita ngelihat bisa perang kuat itu kalau misalkan ya mereka pada main rapat kayak lawan MBR ini gitu. Iya. Harusnya mereka memiliki dua hal yang berbeda ya. Tadi yang udah Bigan bilang mereka punya dua Olivia, berarti kemungkinannya mereka mau main setupnya split. Tapi sementara itu kita beranggapan bahwa EVOS Divine ini mempunyai power yang lebih ketika mereka bermain berdekatan. Gitu Nah makanya ini yang selalu kebingung kadang-kadang dari Coach Manggis ini. Ada aja gebrakannya ya kalau kata anak muda zaman sekarang. Ayah wae. Ayah wae lah pokoknya Manggis Kun mah. Tapi itu sudah menjadi bagian rencana dari setiap coach masing-masing ya. Pasti mereka juga punya racikan-racikan khusus yang kita tidak sepenuhnya tahu. Dan back to the game, Brasilia masih cukup ramai. Ada Vesaka Esports kali ini bersebelahan dengan 10% mood, di mana sudah ada serangan yang dengan Blue Melt Training. Nice banget Sebe. Langsung satu hit yang cukup tajam mengenai salah satu player daripada 10% mood. 3 player tersisa ini akan menjadi peluang untuk kawan-kawan dari Vesaka maju ke arah depan, namun untungnya masih bisa di revive. Serangan balasan terjadi, trading kembali terjadi. Skybeams-nya pun tumbang masuk ke dalam rumah, tapi OB tidak disangka-sangka ternyata terkena surprise attack. Tumbang lagi namun Joelnya pun hilang. 2 versus 2 kali ini. Oke, ada lagi datang masuk ke dalam rumah, ternyata ini adalah orang baru third party join ke arah pertempuran. Disengage adalah jawaban bagi kawan-kawan daripada Vesaka, meskipun sempat bergabung kelas terlebih dahulu Davids, tapi tidak bisa menahan gempuran dari 2 player sekaligus, membuat Vesaka kali ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, hanya menyisakan Hans yang baru aja di revive kembali. Good job banget ini ARF team gitu loh. Nah variabel permainan kayak gini loh yang harus dipertahankan sama si ARF ini gitu loh, yang harus dia paham gitu loh. Jadi masuk cepat itu bukan niat kalian harus perang gitu loh, bukan kayak lu udah dapetin Sentosa sama Mars Electric terus kalian gerak itu buat perang, bukan. Tapi buat masuk kempon aja, buat dapetin kempon aja gitu loh. Tapi kalau misalkan memang ternyata di area tersebut terjadi pertempuran dan orang itu nggak notice kalian sama sekali, baru di situ kalian punya kesempatan buat masuk gitu loh. Jadi bukan tanpa kalian harus melakukan setup dan adu setup dulu sama lawan gitu loh. Lawan kalian tuh jangan sampai nge-setup dulu karena nggak sadar kan kalian datang. Itu yang harus selalu bisa dipertahankan oleh ARF team, karena dengan line up ARF yang misterius sekarang dari individualnya, entah itu mau jarak jauh jarak dekatnya, sangat possible sekali. Nah, untuk melakukan hal tersebut, sayangnya kalau situasinya kayak gini, udah jatuh kayak, nah ini nih tindakan ceroboh dari ARF team. Bergerak dengan ceroboh ya. Iya, kayak oke lah, lu udah berhasil ngusir satu tim lah, let's say dengan 4 kill yang udah berhasil lu dapetin, tapi ya jangan beranggapan juga rumah 7 itu udah aman atau udah clear gitu loh buat kalian. Awareness-nya selalu jadi masalah utama juga buat ARF team. Karena kalau ngomongin team fight, mereka tuh sangat bisa memaksimalkan momentum yang selalu bisa mereka buat sebetulnya. Sepakat. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin tempat-tempat area yang banyak banget compound kayak gitu, sebenarnya goal utamanya adalah retake compound aja sih gitu. Seperti ya mungkin Brasilia, kalau case-nya di Kalahari mungkin Kemenpos gitu kan ya, banyak tempat-tempat yang sebenarnya goalsnya tuh bukan cuma buat fight aja, tapi untuk secure compound ya. Dan pergerakan ceroboh kayak tadi itu akhirnya membuat ARF, aduh tolonglah kiri, gue lagi bahas tiba-tiba gue salah fokus gitu, kayak nyempil banget, mobilnya nyempil banget. Tapi kalau kita lihat kali ini, oke, ada trail battle yang dikirimkan, langsung saja di follow up oleh seorang Zero. Ada Casey, hati-hati yang menempel kali ini. Durability daripada kawan-kawan Onyx Olympus cukup baik nampaknya, tapi kalau kita lihat dari minimap satu playernya cukup jauh. Hati-hati, jangan terlalu gegabah untuk bergerak. POV dari orang paling belakang Onyx ini juga harus dijaga karena lumayan jauh kan. Dan oke, beberapa flash juga dikirimkan. Oke, ada trail of battle lagi, connect karena satu player langsung disamperin ke arah depan. Tapi kalau kita lihat Delta 2 berhadapan dengan seorang kiri di arah depan, 2 player daripada Bigetron pun tumbang. Kiri mengerjakan tugasnya dengan cukup baik untuk membuat sibuk seorang Delta 2, yang akhirnya pun Bigetron Delta kali ini harus mundur karena mereka harus pulang ke arah lobby di posisi ke-10, tapi nggak sampai di sana. Onyx Olympus tidak bisa beristirahat nampaknya karena kedatangan tamu baru, namun ternyata masih ada inisiasi cukup baik dari seorang, siapa itu tadi kita lihat, Zero yang berhasil menemukan satu player di sana. Motor truck sudah mulai digunakan kali ini, maju ke arah depan, langsung Olympus tapi Jack pun terjatuh di sana dengan shotgun panjang dikatakan kerekan. Tapi kita lihat dari seorang King Kong masih bisa melakukan tugasnya dengan cukup baik. Monster truck kembali digunakan sembari melakukan medikasi. Satu orang lagi terlihat, langsung saja di all in kali ini Zero, hati-hati. Tapi pada akhirnya pun Kraken Esports tumbang di posisi ke-9. Onyx Olympus merajai 2 fight yang terjadi. Terlalu kuat
terlalu kuat untuk Onyx Olympus. Sudah benar-benar settle, udah benar-benar nyetel. Dia paham betul di mana sang support harus berada. Dan ketika supportnya masih ada di belakang, lu lihat BTR itu nggak langsung mereka komitin rush ke depan. Ya. Jack aja bahkan yang udah hampir-hampiran offset itu, dia masih bisa nahan dirinya dulu. Betul. Supaya nggak keluar ke arah sebelah kanan dan di luar vision dari supportnya. Tapi ketika momentumnya dapet, supportnya juga datang, BTR bisa instan rata kayak gitu. Parah. Belum ada 1 bulan kalau kata Bernadia, Kraken datang. Iya betul. Dan dengan posisi yang kayak Monster Truck udah kena summon, udah ada. Posisi dari Krakennya datang juga pun kebetulan nyamperinnya ke arah rasernya dulu. Di sini memang Zero sama Jacknya punya apa ya? Punya sinergi yang cukup baik dan sekarang mereka akan diuji melawan RF team yang datang dari arah yang berbeda lagi, tapi areanya sama. Areanya sama, masih di open field juga. Dibuka dengan adanya Glue Melter kali ini oleh IRF team. Onyx Olympus sudah mulai melakukan setup ulang, tapi kalau kita lihat ada upaya flanking yang dilakukan oleh satu player daripada IRF, di follow up juga oleh 2 player lainnya, tapi tanda tanya nampaknya masuk ke jantung pertahanan daripada Onyx Olympus menghadapi 3 player sekaligus. Ada trial battle juga yang coba digunakan, tapi kalau kita lihat 1 orang tumbang, ini menjadi masalah untuk IRF team. Hilang sudah kesempatan mereka untuk maju ke arah depan, masih bisa untuk dilawan Onyx Olympus. Sementara Zero-nya terjatuh, masih mencoba untuk mencari celah. Ada Skylar juga kali ini. Onyx Olympus dalam kondisi yang berbahaya begitu pula dari IRF. Dan ada belakang, nice banget dari seorang kiri. Respon yang cukup cepat, tapi sayang, 1000 sayang Anonim 1 bergerak dengan cukup bebas, memulangkan Onyx Olympus di posisi ke-8 liga. Momen penting yang gue lihat adalah ada 3 detik yang dibuang oleh Onyx Olympus ketika Hubner atau tanda tanya yang buka global ke depan, terus dia nggak kena tembak. Entah itu dari launcher Trogon, entah itu NTB9 atau flash freeze atau granat sekalipun gitu. Sayangnya ketika 3 glue wall dibuka ketika berjalan, salah satu pemain dari ARF itu tidak ada serangan sama sekali, yang akhirnya satu pemain bisa nusuk ke jantung pertahanan paling depan dari Onyx Olympus dan pemain keduanya nyusul karena udah nggak ada lagi waktu buat nanganin orang kedua. Di saat bersamaan meskipun kayak dari ARF-nya nggak punya vision maksimal seorang supportnya karena banyaknya glue wall, orang depannya juga bisa di-handlein. Tumbang 1 tapi bisa dibayar juga karena di depannya ada 2 orang dan di situasi tersebut ini mistake dari Onyx Olympus yang ngebuang 3 detik. That's it, itu aja. Karena kalau orang depannya bisa ditahan, di delay dulu, ya nggak bakal juga Onyx kena serang kayak gitu loh. Nggak bakal sampai segampang itu masuk ke pertahanan Onyx. Iya, lumayan chaos tapi tadi karena ada yang nge-flanking juga ke kanan, satunya masuk ke jantung pertahanan, 3 orang bahkan ngurusin 1 orang itu aja lumayan susah. Walaupun kiri tadi bisa bikin permainan jadi lebih luar biasa lagi dari Onyx Olympus, tapi balik lagi poin yang Bigan bilang gitu, nggak ada serangan yang dimulai sama Onyx Olympus karena ARF, sehingga ARF-nya jadi gerak bebas. Tapi udah kita skip lagi, kita move ke arah 6 tim yang tersisa, dimana kita lihat ada EVOS Divine kali ini di arah rumah batu sudah melakukan setup. Ada beberapa antisipasi yang mereka lakukan, barusan flash freeze ke arah bawah karena pergerakan Pesaka yang terbaca. Tapi kalau dari segi vision juga agak sedikit sulit kalau mau all in karena mereka ada di patahan yang cukup krusial di arah bawah. Tapi udah mulai naik ke arah atas, ternyata bakal langsung saja dikomit oleh Pesaka. Kalau kita itu udah ada Stevie yang dibuka juga, tapi gedainya pun terjatuh. Follow up belum ada dari EVOS Divine. ARF Team di sisi lain tumbang di posisi ke-6, tapi satu persatu udah mulai tumbang. Di sisi lain akan coba digunakan oleh seorang Rasya, apakah bisa? Ternyata tidak. 007 Torre pun coba bertahan. 2 hit yang cukup parah pada akhirnya memulangkan EVOS Divine karena lobby, tapi Pesaka pun tidak akan bisa beristirahat dengan damai karena MBR Epsilon mendengar huru-hara yang terjadi. Akan hilang juga Pesaka di posisi ketiga. 2 tim tersisa, masih 4 player daripada Dewa United Apollo dengan permainan yang cukup pasif membawa mereka akan berhadapan dengan MBR Epsilon. Ada monster truck yang digunakan, tapi tembakan demi tembakan sudah mulai dilancarkan oleh MBR Epsilon. Coba untuk melakukan setup kali ini, keunggulan dimiliki oleh keduanya sama-sama karena yang satu MBR ini ada sedikit patahan, bisa jadi off angle, tapi di depan juga Dewa United Apollo punya banyak barikade glow dan adanya juga compound yang bisa mereka tepati, Bigan. Ya betul sekali, tapi dengan pasifnya gaya permainan dari Dewa United Apollo, seberapa banyak glue yang mereka miliki dengan tanpa melakukan team fight sama sekali. Posisi 2-2 coba dibagi oleh MBR Epsilon, 3 pemain menyerang ke arah sebelah kanan. Ini menjadi keunggulan untuk Dewa United Apollo. Kalau misalkan ada momentum dari belakang yang bisa dia dibuat oleh Dewa United, tapi ledakan diberikan ke arah Dewa. Sekarang 3-1 coba dimainkan oleh pemain dari MBR Epsilon. Haidan saya yang terjatuh dengan seorang Kiki karena feature sebelah kanan. Rehan coba ambil Kikinya ke arah sebelah kanan, tapi 3 lawan 3. Luzi sayangnya jatuh. Rehan coba tembak ke arah seorang Kiki yang berada di belakang. Rehannya malah terkena tembakan juga dari arah seorang Kiki. Satu tembakan hampir kali ini
ini Embera kalah, tapi Rehans masih megang momentum. Dan akhirnya Dewa United Apollo berhasil membuka hari ini dengan Booyah dan menutup hari ini dengan Booyah. Nice moment, Dewa United Apollo menutup Booyah hari ini.